Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Afrida Aulia dengan NIM 24050150101. Dan saya Musdapita dengan NIM 2405015015027. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil resensi dari 5 artikel yang membahas berbagai teori belajar dan implementasinya dalam pendidikan. Nah, pada artikel pertama, karya Miftahul Huda, Fawaid, dan Slamet membahas teori behavioristik. Fokus utamanya adalah pembelajaran sebagai perubahan perilaku akibat stimulus dan respon. Artikel ini menekankan pentingnya penguatan, hukuman, dan penghargaan dalam bentuk disiplin siswa, meskipun kelemahannya kurang membahas penerapan di era digital. Nah, artikel yang kedua yaitu yang ditulis oleh Daru Kuku Mas Gumelar dan Pinton Satya Mustafa, membahas teori konstruktivisme. Teori ini memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi aktif siswa. Artikel ini menekankan peran guru sebagai fasilitator yang memberi scaffolding, namun belum banyak menyinggung tantangan penerapannya di Indonesia, seperti keterbatasan sarana. Adapun artikel ketiga yaitu oleh Yosita Wisman, membahas teori kognitif, fokusnya pada proses mental, yaitu berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi. Artikel ini menguraikan elemen, struktur, dan fungsi kognitif, serta membedakan kognitivisme dari behaviorisme. Namun, artikel ini masih bersifat deskriptif dan kurang menghadirkan data empiris. Nah, artikel yang keempat, karya Sendriahman Sipayung dan Hotmaulina Sihotang, membahas hubungan antara behaviorisme dan teknologi pendidikan. Artikel ini menyoroti bagaimana media teknologi seperti multimedia dan e-learning dapat memperkuat perilaku positif siswa. Kelemahannya yaitu artikel kurang menyoroti hambatan implementasi, misalnya keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Nah, artikel kelima atau yang terakhir ditulis oleh Sela Saputri, membahas teori humanistik. Teori ini menekankan perkembangan potensi peserta didik secara utuh, baik intelektual, emosional, maupun sosial. Humanistik sangat relevan untuk pembelajaran yang demokratis, namun pembahasannya masih cenderung normatif dan kurang aplikatif di kelas nyata. Nah, jika dibandingkan, kelima artikel ini menyoroti perspektif teori belajar yang berbeda, yaitu yang pertama, behaviorisme menekankan perilaku yang dapat diamati, yang kedua, kognitivisme berfokus pada proses mental, yang ketiga, konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif dan bermakna, humanistik menekankan kebebasan, motivasi intrinsik, dan memanusiakan siswa. Nah, sementara itu, integrasi behaviorisme dengan teknologi menunjukkan bagaimana teori klasik dapat tetap relevan di abad ke-21. Temuan penting dari kelima artikel adalah bahwa tidak ada satu teori yang paling unggul secara mutlak. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Behaviorisme cocok untuk pembelajaran dasar dan pembentukan disiplin. Kognitivisme dan konstruktivisme mendukung pembelajaran bermakna, sedangkan humanistik penting untuk membangun karakter dan motivasi siswa. Integrasi dengan teknologi juga menjadi keharusan di era modern. Nah, dengan demikian, guru perlu mengombinasikan berbagai teori sesuai konteks pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.